Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu pengumuman. Kemudian yang ketiga yaitu tausiah mimpi. Yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang kelima yang terakhir yaitu penutup. Maka memasuki acara yang pertama, marilah ngaji bareng sama pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pengumuman bahwasanya saldo ngaji bareng sama hingga saat ini sebesar 3.541.000 rupiah. Maka mudah-mudahan para donatur, para pensiunan yang mensupport acara ini diberkahi hartanya dan dicatat sebagai amal berat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Kemudian untuk ngaji bareng sama pekan depan yaitu tanggal 18 Juni kita liburkan. Jadi pekan depan ngaji Samara tanggal 18 Juni kita liburkan, dilanjutkan diadakan lagi tanggal 25 Juni tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ustaz Usman Hadi SPDI. Kemudian jemaah sekalian, nanti setelah sholat isya diperkenankan menikmati hidangan di Serati selatan masjid. Monggo kita nikmati bersama sambil ngobrol, sambil buka pengalaman agar ukhuwah kita semakin dekat. Kemudian acara yang selanjutnya, acara yang ketiga yaitu tausiah mimpi dengan materi judulnya memahami hari Tarwiyah, hari Arafah dan juga Yaumun Nahar, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ibni Sarif MPPD. Untuk waktu dan tempat kami berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah setelah menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah
Allah meridai kita ribat di masjid ini sambil menunggu datangnya waktu Isya dengan bersama-sama mengikuti halaqah zikir. Mudah-mudahan ribat kita, majlis kita menjadi majlis yang menjadi asbab Allah turunkan rahmat, ampunan, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Hari ini kita telah berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang mana bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain bulan haram, di dalamnya terdapat amal agama yang menjadi syariat abadi sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dilanjut Nabiullah Musa, dilanjut dalam syariat Nabi Isa, sampai menjadi syariat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Dzulhijjah ini sangat masyhur, ya. Maka menjadi lebih masyhur lagi, ya, terasa istimewa lagi bulan Dzulhijjah ini karena diisyaratkan oleh Nabi kita, oleh sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam, tiadalah suatu hari, al-amalus salih fiha, di mana amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang 10 ini." Jadi Rasulullah SAW memberikan isyarat dalam hadisnya ini bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah, khususnya 10 hari yang di depan, itu adalah hari yang istimewa, di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Bahkan dalam lanjutan sabdanya ketika ditanya oleh para sahabat, walal jihadu fisabilillah ya Rasul, bukankah amal yang paling dicintai adalah jihad ya Rasul? Walal jihadu fisabilillah, bukan, kata Nabi, ya, bukan jihad fisabilillah, illa rajulun, kecuali yang memang tidak bisa dikalahkan, ya, keistimewaannya kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali orang yang keluar jihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai'in, kemudian sebab jihad itu tidak ada lagi yang kembali pulang ke rumah. Gitu. Artinya gugur sebagai syuhada. Nah, itu. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang itu langka, Pak. Ya, karena apa? Di bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan haram, di mana perang itu dilarang kecuali diperangi. Gitu. Sejak bulan Dzulqa'dah kemarin sampai besok bulan Muharram, dalam sejarah Islamiyah bahwa itu adalah bulan gencatan senjata. Nah, belum lagi para mufassir memaknai, menafsirkan firman Allah dalam Quran surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin asyr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Nah, banyak ahli tafsir memaknai layalun asyr adalah asrul ayyam min Dzulhijjah, adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Termasuk juga yang menafsirkan seperti ini adalah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini juga ada sebutan nama yang juga sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, gitu. Yaitu mulai daripada bulan Dzulhijjah
utamanya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 sampai nanti tanggal 13. Nah, ini. Laha asma, di hari-hari tertentu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu memiliki nama-nama tersendiri. Ya. Seperti tanggal hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah dikenal dengan Yaumul Arafah. Tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah dikenal dengan Yaumun Nahr. Tanggal 11 dikenal dengan Yaumul Qar. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Dzulhijjah khususnya di hari ke-10 ini menjadi semakin istimewa karena memiliki nama-nama secara khusus. Nah, sesuai dengan tema mengenal hari Tarwiyah, hari Arafah dan hari Nahr. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah itu dikenal masyhur dengan sebutan Yaumut Tarwiyah. Ya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini awal hari Tarwiyah ini tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Itu adalah awal dari rangkaian ibadah haji sebenarnya. Jadi kalau tenan ibadah haji napak tilas haji Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan haji itu dimulai sejak tanggal 8 ya, yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Ya, hari Tarwiyah. Disebut hari Tarwiyah itu sesuai dengan namanya. Tarwiyah itu berasal dari kata rawayarwi. Rawayarwi itu maknanya minum, Pak. Rawayarwi itu maknanya minum. Ya. Jadi tanggal 8 itu dikatakan disebut dengan hari Tarwiyah karena pada zaman Nabi orang menunaikan ibadah haji itu niat ihram haji sejak tanggal 8, tapi tidak langsung ke Arafah, tapi langsung ke mana? Ke Musdalifah. Gitu loh. Jadi ke Musdalifah dulu, ke Mina dulu. Ya. Di sana untuk apa di sana? Di sana adalah dalam rangka untuk mencari air. Nah, itulah. Jadi dalam rangka untuk mencari air sebagai bekal ketika berangkat ke Arafah. Ya, sebenarnya napak tilas haji ke Baitullah itu adalah tidak dari maktab ke Arafah. Ya. Tapi dari maktab ke Mina dulu untuk mencari apa? Air ya, sebagai bekal menuju ke Arafah. Nah, maka hari itu kemudian itu disebut dengan hari Tarwiyah. Nah, ini disebut dengan hari Tarwiyah. Jadi tanggal 8 di Mina, bermalam di sana. Ya, nanti tanggal 9 menjelang waktu Arafah baru bergerak menuju Arafah di tanggal 9-nya. Sunnahnya itu masuk ke daerah Arafah adalah ketika matahari tergelincir, masuk waktu zuhur. Kemudian disunnahkan di sana sholat zuhur dan asar secara jamak takbir. Nah, itu. Tapi kenapa sekarang kalau ibadah haji kok tidak ke Mina mabit tanggal 8 jam 9,
tanggal 9 baru berangkat ke Arafah, tidak memungkinkan. Ya. Tidak memungkinkan karena nanti bisa terjadi apa? Kredit gitu. Nanti akan banyak masalah nanti. Ya. Maka kemudian pemerintah Arab Saudi memberlakukan satu kaidah, karena memang mabit di Mina sebelum tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah itu sunnah hukumnya, tidak termasuk wajib haji. Ya. Sehingga maka kemudian muncul satu kaidah, kenapa sekarang kok tidak ke mabit ke Mina dulu baru ke Arafah? Karena bahaya nanti. Khawatir di saat jamaah menuju Arafah yang wukuf di Arafah telah selesai setelah tergelincirnya matahari tanggal 9, mereka bergerak ke Mina. Bayangkan itu ya, di tengah jalan ketemu antara yang bergerak dari Mina ke Arafah dengan orang yang di Arafah sudah bergerak menuju Musdalifah. Bahaya sekali. Ya. Maka berlakulah kemudian dalam hukum Islam itu ada kaidah fikih yang sangat terkenal yang dicetuskan oleh Syekh Imam As-Subuki, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, gitu. Yang artinya mengedepankan supaya tidak terjadi musibah, bahaya, itu harus didahulukan daripada mendahulukan mengambil manfaat, gitu. Mencegah terjadinya bahaya itu harus diutamakan daripada mengutamakan untuk mendatangkan manfaat. Itulah dalam kaidah fikih disebut dengan istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu sangat terkenal sekali. Ya. Dan itu bisa menjadi pedoman hukum dalam fikih-fikih waqi'iyah. Dalam fikih-fikih waqi'iyah yang kontemporer, Pak. Yang zaman Nabi tidak ada. Ya. Contohnya di sini ada rumah nyambung, perumahan nyambung. Yang di sini terjadi kebakaran. Nah, supaya tidak kebakaran semua, maka rumah yang belum terbakar ini untuk memutus rangkaian api, maka rumah yang belum terbakar itu tidak apa-apa itu, Pak. Dihancurkan dulu sehingga yang kebakaran sana tidak merembet kepada keseluruhan rumah yang ada. Nah, itu namanya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan mabit di Mina di hari Tarwiyah itu lebih didahulukan daripada mengambil pahala sunnah di sana, tapi kemudian menimbulkan apa? Musibah, gitu. Makanya sekarang kalau ibadah haji langsung ke mana? Ke Mina, ke Arafah. Tapi juga ada yang tanazul istilahnya, Pak. Tapi itu ditanggung sendiri. Ikut pemerintah Kementerian Agama, ya, pemberangkatannya dan lain sebagainya, karena ingin menikmati haji napak tilas Rasulullah, mereka di sana tanazul. Artinya apa? Keluar dari rombongan, dia membentuk rombongan sendiri, biaya sendiri, nanti kalau ada konsekuensi ditanggung sendiri. Yang penting lapor kepada ketua kloter. Dia tanazul nanti. Rombongan Tarwiyah dulu, dari Tarwiyah nanti baru kemana? Ke Arafah. Boleh tuh, Pak. Dan ada koordinasinya bagi yang mencari keutamaan. Nah, zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 8 bulan Dzulhijjah di mana itu awal pertama kali amalan haji setelah menetapkan ihram niat haji adalah mabit di Mina dalam rangka untuk mengambil air pada zaman dulu. Ya. Sehingga dikenal tanggal 8 itu dengan sebutan apa?
hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Nah, bagi kita yang ada di tanah air, bolehkah kita puasa kan gitu? Yang dikenal dengan puasa apa? Tarwiyah. Boleh, Pak. Ya, boleh. Disunnahkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan berpuasa di 9 hari pertama. Jadi kalau bisa, Pak ya, disunnahkan puasa selama 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, berarti 9 hari pertama berarti mulai tanggal 1 kemarin. Nah, kalau di Indonesia menetapkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Nah, kita boleh Pak puasa dari kemarin hari Sabtu sampai nanti hari apa? Hari Ahad 9 hari. Masya Allah. Tidak bisa. Ya, bisa puasa di 9 hari ini selain Senin Kamis, nanti tarwiyah sama Arafah. Tidak bisa. Ya minimal tarwiyah sama Arafah. Tidak bisa tarwiyah sama Arafah. Minimal puasa apa? Arafah gitu loh. Nah, kok enggak puasa Arafah? Wah, nemen ini. Sehari kok tidak mau, waduh nemen. Kebangetan ini. Berarti belum paham tentang keistimewaannya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita melakukan puasa, Pak. Di Di tanggal 8 bulan apa? Dzulhijjah ini yang dikenal dengan puasa tarwiyah. Ya. Puasa sejak awal saja disunahkan. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siyamul ayyam as-samanil ula min Dzulhijjah mustahabbun. Puasa pertama, puasa di hari yang ke-8 pertama dari bulan Dzulhijjah itu disunahkan. Bahkan kesunahan puasa tarwiyah itu tidak hanya bagi orang yang tidak haji. Bagi orang yang sedang haji, kalau mau dan mampu, sunnah berpuasa. Yang tidak dibolehkan orang haji itu puasa ketika sedang wukuf di Arafah. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu hadis umum yang disampaikan oleh Nabi, bahwa tidak ada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih dicintai daripada beramal di 10 hari. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemudian muncul dalam istilah agama namanya apa? Hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah. Ya. Hari di mana Nabi sedang mencari bekal minuman di Mina mulai tanggal 8 bermalam sampai tanggal 9, baru menjelang zuhur bergerak ke Arafah untuk wukuf. Nah, kemudian wa yaumat tasi', adapun hari ke-9 dari awal bulan Dzulhijjah itu juga punya nama khusus. Namanya adalah Yaumu Arafah. Ya, tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu punya namanya hari Arafah. Ya. Di mana orang yang haji adalah waktu dhihabi lil mauqif bi Arafah, di mana orang yang sedang menunaikan ibadah haji adalah waktu untuk bergerak menuju tempat wukuf, yaitu di Arafah. Jadi sebenarnya masuk di wilayah Arafah, sunnahnya, afdalnya itu ketika matahari
gelincir, Pak. Maka kalau zaman dulu mereka tidak masuk batas Arafah sebelum waktu zuhur, mereka menunggu di luar. Wah, kan ada batasnya itu, Pak. Ya, setelah masuk waktu zuhur baru masuk. Wah, gitu, Pak. Mencari keistimewaan dan keutamaannya. Tapi kalau sekarang, kalau mencari waktu utama masuk ke Arafah tanggal 9 ketika matahari tergelincir, itu berat, Pak. Sehingga jamaah haji dari Indonesia yang bukan haji plus, ya reguler, itu berangkatnya ke Arafah memang pada tanggal 8. Tanggal 8. Jadi habis zuhur seluruh jamaah haji Indonesia sudah mulai bergerak dari maktabnya masing-masing menuju kemana? Ke Arafah. Ya. Sehingga masuk Arafah itu tanggal 9 Maghrib sudah masuk di sana. Ya, masuk di sana. Karena saking banyaknya jamaah. Gitu. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 sampai nanti ketika matahari sudah terbenam baru mulai bergerak lagi, diangkut kemana? Ke Musdalifah. Nah, Musdalifah ya, di malam yang ke-10 di sana mabit di Musdalifah sampai pertengahan malam baru diangkut lagi menuju Mina. Itu orang rangkaian haji begitu. Karena sunnahnya meninggalkan Musdalifah setelah pertengahan malam. Gitu. Turun. Nah, maka karena banyaknya jamaah haji di Indonesia, maka mabit di Musdalifah sekarang ada 2 macam. Ya, tentu ini fikih berdasarkan fikih waqi'iyah. Berdasarkan kajian, kalau di NU namanya Bahsul Masail, ya, rapat Dewan Fatwa kalau di Arab Saudi, ya. Kalau di Muhammadiyah, rapat Majelis Tarjih, nah gitu, Pak. Kalau di lembaga lain rapat Dewan Mudzakarah, ya, yang zaman Nabi tidak ada untuk menentukan hukum sampai kepada sikap hukum dibuat sebuah kajian. Kalau semuanya harus turun ke Musdalifah yang tidak luas hanya seperti itu, semua blek di situ, terjadilah seperti tahun kemarin. Insiden luar biasa, ya, jamaah haji kelaparan dan lain sebagainya, bahkan mestinya bergerak ke Mina, zuhur masih numplek tanpa tenda di Musdalifah, karena Musdalifah tidak ada tendanya, Pak. Gitu, dan tidak ada alasnya, jadi tanah biasa. Gitu, ada tapi sedikit sekali. Gitu, bayangkan terjadi korodit kemarin, Pak. Ya. Maka kemudian sekarang mabit di Musdalifah ada 2, ada yang taroddudi, ada yang mururi. Taroddudi ini turun dari bis, memang mabit di situ. Ya, mabit di situ. Nah, kadang-kadang jamaah itu tidak paham, namanya mabit mestinya buat tidur. Bata ya bitu buat istirahat. Ya, tapi kakek karena senengnya, Pak, ya, malah ngobrol, lihat banyaknya orang tidak istirahat itu, Pak. Akhirnya waktu bergerak ke Mina kecapean semua, padahal sampai di Mina harus bergerak langsung melempar jumroh. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak termanage dengan baik. Jadi namanya mabit berasal dari kata bata ya bitu, istirahat di waktu malam. Nah, itu. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ada istilah selain mabit taroddudi turun dari bis, ada namanya mabit murur, yaitu mabit di mana jamaah tidak turun dari bis. Nah, tidak turun dari bis, ya. Jadi berdiam di situ. Karena nanti kalau turun, wah nanti korodit lagi. Udah berdiri di bis.
Ya, yang penting sudah melewati batu malam langsung bergerak ke Mina. Sekarang ada begitu, Pak. Ya itu. Jadi ini fikih waqi'iyah, dicari dalam hadis Nabi nggak akan ketemu tuh, Pak. Ya, jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanggal 9. Wukuf di Arafah. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tanggal 9 dikenal dengan Yaumu Arafah. Hari apa? Arafah. Bagi yang tidak haji, sunnah berpuasa. Namanya puasa Arafah. Tahun ini pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah berbeda dengan Arab Saudi. Sehingga di saat orang Saudi berhari raya Idul Adha, kita masih puasa Arafah. Maka terjadi diskusi. Bagaimana puasa Arafah kita di saat Saudi sudah berhari raya, di saat jamaah haji sudah meninggalkan Arafah. Wah, terjadi polemik. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tanggal 9 itu jamaah haji itu bergerak menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina tanggal 10. Sunnahnya di tanggal 10 jadi jamaah haji itu habis subuh lempar jumrah Aqabah. Wah, itu Pak. Lempar jumrah Aqabah. Setelah lempar jumrah Aqabah langsung tahallul awal. Maka saat itulah sudah apa yang menjadi larangan menjadi halal. Kecuali satu yang tetap dilarang sampai menunggu tahallul tsani, yaitu apa? Al-jima, kumpulnya suami istri. Ya. Memang ujiannya besar kalau bawa pasangan itu. Ujiannya besar. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang Islam yang tidak menunaikan ibadah haji tanggal 10 di saat orang haji lempar jumrah Aqabah, di saat orang haji setelah tahallul awal, di saat jamaah haji telah menikmati kebebasannya, ya, yang sebelumnya dia dalam keadaan ihram, haram, motong rambut, menutup kepala dan sebagainya, ya, maka pada saat itu menjadi halal. Nah, bagi yang tidak haji, maka ada satu amal, yaitu namanya menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih bahasa Arabnya adalah apa? Nahar. Ya, nahar. Sehingga tanggal 10 di saat umat Islam itu diperintah untuk menyembelih hewan kurban, maka hari itu kemudian dikenal dengan istilah Yaumun Nahar. Dikenal dengan Yaumun Nahar. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat banyak keistimewaan dan keutamaannya orang yang berkemampuan menyembelih hewan kurban. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'damal ayyami indallah." Sesungguhnya hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala Yaumun Nahri. Sahihul Jami adalah hari nahar ini. Jadi tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang paling afdal, paling agung. Maka jangan kita lewatkan. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rangkaian ibadah pada tanggal 10, pertama diawali dengan al-imsak. Ya, al-imsak, menahan diri, tidak makan dan minum
mulai waktu subuh sampai selesainya sholat Idul Adha. Ya, itu ibadah. Yang kedua, bertakbir. Ya. Jadi zikir kepada Allah, mengumandangkan kalimat takbir. Ya. Sejak kapan? Sejak masuk bulan Dzulhijjah sampai itu nanti memanjang hari ke-13 daripada bulan Dzulhijjah. Itu sunnah, Pak. Jadi bertakbir pada hari raya Idul Adha, waktunya panjang, mulai sejak masuk bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai nanti tanggal berapa? 11. Tanggal 13 hari tasyrik. Beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnah bertakbirnya sampai khatib selesai naik mimbar. Jadi kalau Idul Fitri setelah khatib selesai naik mimbar sudah tidak sunnah lagi bertakbir. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid itu sampai nanti tanggal berapa? 13. Maka dalam fikih Imam Asy-Syafi'i beliau mensunnahkan kepada imam-imam salat dari 5 waktu salat setelah salam sunnah memimpin kalimat takbir bagi kaum muslimin supaya mengingatkan mereka kalau mereka sedang berada dalam hari-hari tasyrik. Itu sampai disunahkan, Pak. Ya, menurut fikihnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan. Kemudian setelah menahan diri, bertakbir sebanyak-banyaknya, kemudian menuju ke lapangan untuk sholat. Namanya sholat Idul Adha. Ya, dengan segala rangkaiannya. Setelah sholat kemudian melakukan penyembelihan hewan kurban yang dalam bahasanya adalah naharoh, sehingga tanggal 10 dikenal dengan Yaumun Nahar. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Nah, ini dasarnya, Pak. Sehingga dari ke-10 hari bulan Dzulhijjah ini ada beberapa hari yang memiliki nama secara khusus. Tanggal 8 dikenal dengan apa namanya? Hari Tarwiyah. Ke-9 dikenal dengan hari Arafah. Ke-10 dikenal dengan hari Nahar. 11, 12, 13 itu dikenal dengan hari apa? Hari tasyrik. Sebagaimana dimaknai oleh para ulama, tasyrik itu maknanya banyak. Ya. Tasyrik itu memiliki makna intisyar. Adalah hari di mana kaum muslimin yang sedang berkorban, waktu untuk berbagi daging. Ya, waktu untuk berbagi apa? Daging. Karena hari raya Idul Adha sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah itu adalah Yaumul Akli, hari makan-makan. Jadi apa? Hari tasyrik ini hari untuk makan-makan, hari untuk menyebarkan ke lapangan rizki melalui penyembelihan ibadah kurban untuk berbagi. Gitu, Pak. Maka orang yang berkurban disunahkan dapat sepertiga supaya mereka bisa berbagi dengan kerabatnya, dengan saudaranya, gitu, Pak. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Yang penting bagiannya orang fakir miskin juga disalurkan, gitu. Gitu. Ada yang tasyrik itu juga apa namanya? Memiliki makna at-tasyriku tahtas syamsi. Ya, kalau zaman dulu mohon maaf, Pak. Hari untuk membuat dendeng. Dendeng, Pak, ya. Dendeng. Jadi hari untuk membuat daging kering
yang dijemur di bawah terik matahari. Nah, kalau di Madiun busuk Pak ya. Ya, maka dipanaskannya kalau di Madiun pakai napa? Open, apa namanya Pak? Wipe napa? Open wipe. Microwave. Nah, itu yang ahli. Itu untuk buat dendeng. Gitu. Pakai open. Nah, tapi kalau di Arab memang waktu haji itu rata-rata adalah waktu musim uh, apa namanya? Musim sitak, musim panas itu, Pak. Sehingga Pak, daging diiris-iris, dijemur di bawah matahari, itu sudah jadi apa? Dendeng. Gitu, Pak. Ya, makanya dikenal dengan yaumut tasyriq. Ya, dari tanggal 11, 12, 13. Ya, itulah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mana yang memungkinkan kita amalkan. Ya. Kalau bisa banyak berpuasa, berpuasalah. Ya, tidak bisa 9 hari, mungkin ambil Senin Kamisnya. Tidak bisa ambil tarwiyahnya dan arafahnya. Tidak bisa lagi minimal pada hari arafahnya. Gimana kalau ada pertanyaan dan terjadi diskusi ya bahwa kita puasa arafah kapan? Ya. Kalau kita puasa arafah bersamaan dengan di saat haji wukuf di arafah, berarti puasanya tanggal 8. Gitu. Kalau puasa di tanggal 9 di tanah air, berarti orang haji sudah tidak ada di Arafah lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pencerahan yang sangat bijak ya dari ulama muda kita, yaitu bahwa setelah mengkaji, meliterasi secara mendalam sabda Nabi, saumu yaumi arafah. Untungnya Nabi itu mengatakan berpuasa di hari Arafah. Ya. Tidak saumi waktu wukufi bi Arafah. Untungnya itu, Pak. Berpuasalah di saat wukuf di Arafah, tapi yaum. Sehingga dia mengatakan bahwa titik tekan dalam hadis itu bukan berdasarkan momentumnya di saat orang haji sedang wukuf di Arafah, tetapi ini adalah berkaitan dengan waktunya. Jadi kalau di tanah air menetapkan waktu tanggal 10 besok hari Senin, berarti puasa Arafahnya tanggal 9 jatuh pada hari Ahad itu. Ya. Baik, kira-kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Karena sudah tiba waktu Isya, insyaallah kita rehat sejenak sambil mendengarkan ibadah adzan. Terima kasih, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang kalau napak tilas hajinya Nabi itu setelah dari Musdalifah, mabit, ya,
malah pakai murur ya. Malah murur. Tidak mau turun karena memang Haji Plus nah. Mabitnya di bis terus nanti ke Mina. Di Mina itu apa namanya termasuk wajib haji adalah melempar jumroh Aqabah. Oh gitu. Oh ya. Ya biasanya lempar dulu apa namanya jumrah Aqabah itu langsung nanti ngambil tawaf ifadah. Tapi ibadah nanti langsung ta'alul di sana. Biasanya mohon maaf ya, yang ingin cepat berpasangan ambil jalur cepat langsung tawaf ifadah, baru nanti kembali kemana? Ke Mina. Itu sehingga memang ke Mina itu ya karena sudah tawaf ibadah, ta'alul kan langsung sudah pakaian ke hotel. Ke Mina itu tinggal lempar jumroh dalam posisi pakaian biasa. Ada yang seperti itu, ada yang juga memang dari langsung ke mana? Ke Mekah sekaligus sholat Id, mengejar sholat apa? Idul Adha di sana. Di Masjidil Haram langsung tawaf ifadah. Itu langsung sa'i atau nanti sa'inya terakhir. Itu pilihan daripada namanya biru itu Pak ya. Biasanya biru kalau kelas tinggi itu kan memanjakan jamaah itu Pak ya, yang punya pasangan tidak kuat berlama-lama ya langsung ke Mekah tawaf ibadah dulu ta'alul, nanti tinggal menyelesaikan sisa lempar jumrah di mana? Di Mina. Itu tidak apa-apa biasa. Tapi yang reguler ya, yang reguler itu biasanya dari Musdalifah langsung ke Mina. Dari Mina nanti tanggal 10 lempar jumrah Aqabah, dia menetap di situ. Maka hari tasyrik pertama itu namanya Yaumul Qir. Ya, hari di mana jamaah haji harus menetap di Mina. Gitu. Kemudian hari kedua itu disebut dengan Yaumun Nafar Awal. Bagi jamaah haji di Indonesia biasanya tidak mau lama-lama tadi Pak. Langsung nafar awal, di hari kedua lempar 3 jumroh, kemudian pada hari itu juga kembali kemana? Ke Mekah tanggal 12-nya. Nanti tanggal 13 sudah selesai biasanya. Tapi yang ngambil nafar sani, ya ngambil sunnah yang lengkap, itu biasanya pakai paket tanazul. Biaya sendiri nanti bisnya. Itu nanti tanah apa wukufnya dan tawaf ibadahnya dan tahalulnya nanti pada tanggal ke-13. Tapi Indonesia memilih nafar awal. Gitu. Biasanya ngeten Pak di Indonesia. Sah Pak, sah. Okay. Memang fasilitasnya supaya senang orang tua. Gitu. Baik, ada lagi? Oke, enggak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita tandanya Ya betul. apakah puasa kita yang pokoknya kalau boleh kita di luar kalau gimana dalam itu berbeda. Ya. Saya Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk tahun ini kalender Hijriah Pak ya. Tapi kalau Miladiah sama tidak berubah. Kalender Hijriah memang Arab Saudi itu menetapkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu lebih awal. Sementara di Indonesia termasuk Muhammadiyah itu bulan Dzulqa'dah itu istikmal. Menurut perhitungan hisabnya itu belum wujud hilal, sehingga tanggal hari di bulan Dzulqa'dah disempurnakan menjadi 30, sehingga
Saudi telah menetapkan tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Indonesia termasuk Muhammadiyah juga yang biasanya lebih awal, ini sama dengan ketetapan pemerintah, sama. Sehingga wajar kalau wukufnya jamaah haji lebih dulu daripada tanggal 9 Hijriahnya di Indonesia. Nah, kita ini bagaimana? Puasanya Arafahnya kapan? Nah, ini. Maka ini banyak diskusi-diskusi di kalangan para ulama. Maka ambil di wilayah setempat di mana dia berada. Itu. Ambil di wilayah, karena apa? Puasa Arafah itu bukan puasa karena jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu ya di saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, ada sebuah penjelasan yang sangat detail, yaitu didukung oleh dua Ustadz UAS bahwa hadisnya Nabi itu saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, bukan pada saat wukuf di Arafah. Sehingga kata beliau, hadisnya memberikan isyarat bukan pada momentumnya, tapi pada waktunya. Sehingga tidak salah kalau orang Islam di Indonesia besok puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan ketetapan kalender Hijriah Indonesia. Ngaten baik. Kalau mamanya yakin ikut Arab, tidak apa-apa juga. Yang penting kita saling tasamuh, saling bertoleransi dalam amal agama. Insya Allah di Magetan, di Goranggareng, itu yang hari raya, manakala hari raya hari Ahad, itu banyak. Ada beberapa masjid lah. Karena lebih dari 2 berarti banyak. Sehingga Arafahnya hari Sabtu. Ya, kita yang hari rayanya hari Senin, berarti Arafahnya hari Ahad. Ngaten Pak nggih. Nggih. Panjenengan kira-kira pilih yang mana, monggo. Betul, nggih, tanggalnya. Bukan momentumnya. Ya, bukan momentum. Baik, demikian supaya apa yang dapat kami sampaikan bijaksana karena sudah lebih dari 10 menit adzan berkumandang. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu sekalian,